alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan pembahasan dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan meminta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menjaga kita di atas Islam dan iman. Dan kita berharap dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita semua. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan sekarang kisah Nabi Sulaiman di halaman 565. Bagi yang punya kitabnya dan yang punya PDF bisa lihat. Yakni nomor 4, Sulaimanu alaihi salamu wal jinnu wasyayatin. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam bersama jin dan syayatin.
Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada beliau kerajaan yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang ini di surat Shad ayat ke-35. Antum bisa lihat di paragraf kedua dari bawah. Nabi Sulaiman berdoa, dan doanya ini Allah sebutkan di surat Shad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah atau anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak selayaknya Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha menganugerahkan. Innaka antal wahhab. Fastajaba Allahu lahu wa sakhkhara lahu al-jinna wasyayatina wal afarita ya'maluna bi amrihi. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan menundukkan untuk beliau jin, setan-setan dan ifrit. Al-afarit ini adalah jamak dari ifrit. Al-afarit ya, jamak dari ifrit. Ya'maluna bi amrih. Mereka semua tunduk akan perintah Nabi Sulaiman. Mereka melakukan amalan, melakukan pekerjaan atas arahan dan perintah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Dan ini merupakan istijabahnya, ini pengabulan doa dari doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah firmankan di surat Shad ayat yang ke-36 sampai 38, di sini disebutkan fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan sama Allah. Kata Allah, kami tundukkan untuknya angin yang nurut sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Juga Allah tundukkan setan-setan, jin-jin. Semuanya ya, ditundukkan sama Allah. Ada yang pandai membangun, ya, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Ya, gowas itu penyelam. Ini menunjukkan bahwa jin juga bisa membuat bangunan. Jin-jin juga bisa menyelam lautan yang sangat dalam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Semua setan-setan, jin-jin itu ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Semuanya bisa membuat bangunan dan semuanya bisa nyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan begitu juga Allah tundukkan setan-setan yang lain yang terikat dalam belenggu, muqarranina fil asfad. Ini di surat Shad Allah sebutkan, Allah tundukkan jin-jin dan syaitan-syaitan untuk Nabi Sulaiman. Di surat yang lain, di surat Al-Anbiya ayat ke-82, Allah berfirman, "Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik
wa kunna lahum hafizin. Dan di antara syaitan-syaitan itu ada yang menyelam untuk beliau. Wa ya'maluna amalan duna dzalik, dan melakukan amalan selain itu. Wa kunna lahum hafizin, dan kami itu menjaga mereka, artinya melihat mereka. Kemudian di surat Saba ayat yang ke-12 sampai ke-13, ya. Allah juga berfirman, "Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih." Dan di antara jin itu ada yang beraktivitas, yakni ada yang ditundukkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di hadapannya dengan izin Rabb-Nya. Wa may yazik minhum an amrina nuzikhu min adzabis sa'ir. Dan siapa saja dari mereka, dari jin itu, yang tidak mau nurut, membangkang, Allah Subhanahu wa taala firmankan, nuzikhu min adzabis sa'ir. Kami rasakan dia dengan azab sa'ir. Kemudian di surat Saba ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'maluna lahu ma yasha. Mereka selalu bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Di antaranya mereka membuat gedung-gedung yang tinggi. Maharib. Wa tamathila, membuat patung-patung. Nanti saya akan jelaskan kenapa mereka buat patung-patung dan bagaimana hukumnya di masa itu. Kemudian wajifanin kal jawab, dan membuat piring-piring yang besar sekali, yang besar seperti kolam. Wajifanin kal jawab wa qudurir rasiyat, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungkunya. Ini kerjaan mereka, kerjaan jin. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman alaihi assalam, ya. Kemudian tentang jin juga pernah kita baca ayat ini di surat An-Naml ayat 38 sampai 39, ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman berkata kepada pemuka-pemuka dari pemuka beliau, ia berkata, qala ya ayyuhal mala', wahai para pemuka, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa di antara kalian mendatangkan kepadaku singgasana Ratu Bilqis? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang dalam keadaan menyerah, dalam keadaan muslim. Jadi sebelum Ratu Bilqis datang, itu Nabi Sulaiman ingin singgasananya itu datang duluan. Ingin ngasih tahu kepada Ratu Bilqis tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam, tentang kebenaran risalah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Di surat An-Naml ayat selanjutnya, ayat 39, Allah habarkan, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata jin ifrit, aku sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku sanggup dan kuat serta terpercaya untuk melakukan hal itu. Ini perkataan jin ifrit, dan ini beneran, ya. Dan memang jin memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi dia bilang, sebelum kau berdiri, Anda bisa pindahkan itu
dengan cepat dan saya kuat, saya sanggup, saya bisa dipercaya. Ini yang bilang siapa? Jin. Jin apa namanya? Ifrit. Jamaknya tadi apa? Afarid. Jin Ifrit. Nah, nama jin ada di Quran namanya Ifrit. Tuyul ada nggak tuyul, akhi? Anda cari di Quran ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas belum dapat tuyul. Nah, wahakadha, dan demikianlah kata Syekh Abu Islam, faqad baqiya Sulaiman alaihi salam yastakhdimul jinna wasyayatina fil a'mali syaqah wa ghairiha. Demikianlah Nabi Sulaiman yakni yastakhdim, menjadikan jin dan setan-setan itu berkhidmah kepada beliau dalam pekerjaan-pekerjaan yang syaqah, pekerjaan-pekerjaan yang berat dan yang lainnya. Hatta qadallahu alaihi bil maut, sampai Allah putuskan kematian atas Nabi Sulaiman. Nanti beliau akan bahas tentang kematiannya dulu. Tentang kematiannya Nabi Sulaiman ada banyak pelajaran. Ya, kita lihat ikhwan yang Allah muliakan tentang hal ini, Masya Allah. Di surat Saba ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma qadayna alaihi al-mauta", maka ketika kami telah tentukan kematian atasnya. Allah putuskan kematian atas Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan raja sehebat apapun dia, kalau Allah kehendaki meninggal, meninggal dia. Siapa yang sanggup memutuskan meninggal atas meninggalnya seseorang? Allah. Falamma qadayna alaihi al-mauta, maka ketika kami putuskan, kami tetapkan kematian atas Nabi Sulaiman, ma dallahum ala mautin illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang menunjukkan tentang kematiannya melainkan rayap. Dabbatul arni, rayap. Rayap yang memakan tongkatnya. Ini berarti lama tuh Nabi Sulaiman berdiri. Ya. Kan rayap itu kan lama dia makan. Tidak langsung begitu saja makan kayunya. Ya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil azabil muhin. Ketika Nabi Sulaiman jatuh, tersungkur, jatuh, kan tongkatnya itu sudah patah, dia sudah tidak bisa menahannya. Kemudian jatuh Nabi Sulaiman, tabayyanatil jin, maka jin baru sadar. Jin baru tahu, allau kanu ya'lamun al-ghaib, seandainya mereka mengetahui hal yang gaib, ma labithu fil azabil muhin, niscaya mereka tidak berada dalam azab yang menghinakan. Ini menunjukkan jin itu ya melakukan pekerjaan di depan Nabi Sulaiman, dan jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Subhanallah. Dan jin-jin itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dan lama berdiri. Dan ketika jatuh itu tongkat yang dimakan rayap jatuh, baru jin pada tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Subhanallah. Ini kisah yang luar biasa, ajib dalam Al-Quran, dan menyadarkan kita bahwa jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Yang tahu hal yang gaib hanya Allah semata. Makanya merupakan kebodohan kalau ada orang bertanya kepada dukun. Dukun nggak tahu hal yang gaib. Dukun itu minta bantuannya ke siapa? Ke jin. Jinnya nggak tahu hal yang gaib, apalagi dukunnya. Ini yang harus kita pahami. Ini pelajarannya banyak sekali. Wa nastakhlisu min hadhihi al-ayat thalatha fawaidah. Nah, kami ringkaskan, kami khulasohkan ya, dari ayat ini ada 3 faedah. Faedah yang pertama, beliau berbicara tentang kematian. Al-faidatul ula, faedah yang pertama,
anna Allah azza wa jalla qada bil mauti ala jami'il khalaik. Ini pelajaran sangat berharga, bermanfaat buat kita semua. Ingatkan kita kematian. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu sudah menentukan kematian atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terlewat tentang penentuan ini. Kita semua, keluarga kita, anak kita, istri kita, kawan kita, semua manusia di atas muka bumi ini, jangankan manusia, ya, atau jangankan hewan, ya, terbalik, ya, atau semua makhluk lah, semua makhluk itu sudah ditentukan kematiannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ditentukan kematiannya sama Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat. Ada surat Ali Imran ayat 185, ada surat Ar-Rahman 26 27, ada surat Al-Qasas ayat 88, ada surat Az-Zumar ayat 30, ada surat Al-Anbiya ayat 34 35 yang menjelaskan dan menegaskan kepada kita semua makhluk itu bakal mati, termasuk kita. Kita nggak mungkin dikecualikan. Di surat Ali Imran ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala kalian itu pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu, perhiasan yang menipu. Kita diingatkan di ayat ini 185 kita akan meninggal, kita akan mati. Nabi Sulaiman saja yang hebat itu mati, meninggal. Apalagi kita. Jangan sampai ada perasaan kita nggak akan meninggal. Kita nggak tahu kapan meninggalnya. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 26, 27 Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini binasa, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya siapa? Allah. Dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian juga di surat Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua akan binasa kecuali Allah, kecuali wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 30 Allah berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 34 35 Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldah. Kami tidak menjadikan manusia sebelum engkau itu kekekalan. Afa immitta fahumul khalidun. Apakah jika kamu meninggal mereka kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian dalam sebuah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun.
Hiduplah sesuka engkau, sesuai dengan kehendakmu. Sesungguhnya engkau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kau mau cintai. Engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Beramallah, beraktivitaslah, bekerjalah sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya engkau akan berjumpa dengannya. Di sini ada 3 hal yang disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup lawannya mati. Hiduplah sesuai dengan kehendakmu. Ish ma syi't. Fa innaka mayitun. Kamu akan meninggal. Kita hidup pasti meninggal. Kemudian juga diingatkan dalam hadis ini, silakan mencinta siapa yang kamu mau cintai, tapi ingat nanti berpisah. Berpisah. Ya. Kita tidak akan bersama terus dengan orang yang kita cintai. Kita akan berpisah. Imma dia meninggalkan kita dulu, atau kita duluan yang meninggalkan dia. Wa ahbib man syi'ta. Seseorang mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya, anak mencintai orang tuanya, pasti meninggal, pasti berpisah. Kadang berpisah dulu di dunia tuh lama, ya, lama berpisah di dunia. Nah, ini yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Lakukanlah perbuatan, amalan, aktivitas sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi nanti antum atau kita semua akan bertanggung jawab dengan semua amalan kita. Yang baik akan mendapatkan pahala. Yang buruk sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab. Ini nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perkataan Umar bin Khattab, ya, tapi saya tidak bacakan syairnya ikhwan ya. Kita langsung ke perkataan beliau yang di paragraf yang kedua. Wa kana radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata begini. Kullu yaumin yuqalu mata fulan wa fulan, kata Umar. Setiap hari ada berita fulan meninggal, fulan meninggal. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Maka mesti suatu saat, suatu hari nanti akan diberitakan Umar pun meninggal. Kulla yaum ada fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Suatu saat Qurnaidi meninggal. Suatu saat Anjas meninggal. Suatu saat siapa nama antum? Ciko meninggal. Ya. Suatu saat Ustadz Munzir berita telah meninggal dunia. Kita semua akan meninggal. Umar yang bilang, subhanallah. Kata Umar, kulla yaum mata fulan, yuqal mata fulan wa fulan. Setiap hari akan dikabarkan ada berita fulan meninggal, tetangga meninggal, kawan di kampung dulu meninggal, sahabatnya teman meninggal, sahabat dari teman meninggal kulla yaum. Dan kata Umar bin Khattab, suatu hari pasti Umar dikatakan dan diberitakan meninggal. Tinggal tunggu giliran ini. Ya. Fal mautu haqqun la miryata fih. Kematian itu hak, tidak ada keraguan. Seperti antum mengatakan matahari terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Yakin tidak, akhi? Pasti. Matahari terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat, sebuah kepastian. Gak ada yang bisa menyangkal. Dan sebuah kepastian juga, kita semua tidak akan selamanya di atas muka bumi ini.
Bahkan subhanallah, orang-orang yang dulu mencintai kita itu tega memasukkan kita ke tanah, kemudian diuruk, diinjak-injak tanahnya. Sudah. Itu orang yang paling mencintai kita. Karena nggak mungkin kan tidur terus. Ya tidak, diawetkan, dah akhi, dikubur. Dah. Itu hakikat hidup kita di atas muka bumi ini. Nabi Sulaiman saja luar biasa, akhi, meninggal. Subhanallah. Katabahu Allah 'alal jami'. Semua sudah Allah tentukan. Allah tentukan untuk semuanya. Fal anbiya'u matu, para nabi meninggal. Para nabi, lihat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kalau ada yang berhak manusia untuk hidup kekal, merekalah akhi, para nabi. Tapi para nabi meninggal. Wassahabatu matu, para sahabat meninggal. Para sahabat, Masya Allah, orang-orang yang luar biasa juga meninggal. Wal aghniya'u matu, orang-orang yang kaya meninggal. Wal fuqara'u matu, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin juga meninggal. Wal muluku wal jababiratu wal kubara'u matu, para raja, orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar, yang tinggi, semua mati. Ada tidak orang yang kaya hidup terus? Gak ada. Sekaya-kayanya orang mati. Apalagi kalau sombong seperti Fir'aun, seperti Qarun, ditenggelamkan sama Allah. Hartanya sama sekali gak bisa bermanfaat buat dirinya sendiri. Ada sekarang orang kaya menghabiskan uangnya untuk hidup lama, kekal. Gak akan lama, ya, mati. Gitu. Fa idza arafta ya ibn Adam annaka mayyitun, kalau kau tahu wahai anak Adam bahwa kau pasti mati, wa anna Allah qada bil mauti adal jami', dan Allah Subhanahu wa taala menentukan kematian untuk semua, fa iyyaka an tansa, maka jangan sampai lupa. Di sini ada beberapa perkara yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala supaya kita ingat kaidah kematian. Bisa kita katakan kaidah kematian. Ya. Yang pertama, annal mauta sayatika baghtatan fi waqtin la yakhturu laka ala bal. Subhanallah. Bahwa kematian itu bisa saja akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Di waktu yang sama sekali tidak terbersit dalam pikiranmu. Nah ini, ngeri kan ikhwan. Ada orang naik mobil, masih muda, punya keluarga, anaknya masih bayi, baru lahir. Kemudian dia tahunya setiap pergi pasti pulang. Bawa oleh-oleh untuk keluarganya, datang terima kasih, senang, subhanallah, tabrakan, mati. Ya, meninggal. Ada orang yang rekreasi, pergi ke sebuah tempat, ke pantai, berbahagia, senang-senang, ketawa-ketawa, ada sebagiannya joget-joget, ada sebagiannya sudah punya janji kepada kawannya yang lain, nanti kita habis dari sini kemana lagi ya? Kita rihlah lagi, kita safar lagi, kita tamasya lagi, ke pantai lagi, bukan di sini tapi pantai fulan. Subhanallah, dihantam oleh lautan, oleh tsunami, mati. Dia nggak tahu kalau dia datang ke situ, itu tempat kematiannya. Nggak tahu. Kadang orang menjemput kematiannya. Subhanallah, ada cerita orang takut dari gempa di sebuah kota,
dia mau jual itu rumahnya, dia pindah ke kota yang lain, kemudian ada yang mau beli, dia pulang sebentar ke kota tersebut untuk melakukan transaksi, untuk deal-dealan. Tidurlah dia di tempat tertentu, gempa datang, mati di situ, meninggal. Subhanallah. Ya, kematian siapa tahu tuh. Ada anak yang baik, naik motor baik tuh anak. Baik, naik motor di pinggir juga. Anak kuliahan. Dulu saya punya kawan, soleh. Ditabrak, mati. Subhanallah, meninggal. Ya. Ada yang ugal-ugalan, mati juga. Ya. Nah, subhanallah. Ada yang ugal-ugalan, ada yang mati, ada yang enggak mati, itu gimana tuh? Ada yang bilang, Ustaz, itu yang ugal-ugalan enggak mati tuh. Ngebut-ngebutan mobil. Wong. Ada kita lagi naik mobil di tol, ada orang gila tuh. Orang gila, dia narik kecepatannya lebih dari semestinya. Oh, masih hidup tuh orang, gimana tuh? Bukan karena dia, akhi. Kadang Allah sayang sama orang-orang sekitarnya. Orang sekitarnya mungkin orang-orang yang baik, orang yang soleh, Allah jaga dengan doa mereka sehingga selamat dan dia pun gak mati. Tapi orang semacam ini pantasnya mati memang, karena mau mencelakakan orang. Dia merasa saya gak mati karena apa? Saya ahli nyupir, balap. Akhi, antum menyelakakan orang, kerjaan antum ngebut itu. Bisa jadi Allah selamatkan antum karena ada orang gak mau Allah matikan. Gak mau Allah sayang sama orang itu. Dia berdoa, dia sedekah, sehingga antum tidak nabrak. Ya, kan gak tahu ayat itu. Rahasia Allah tuh Masya Allah, akhi. Jadi sebagian kita kan ngomong begitu kan. Ini kaidah yang pertama, annal mauta sayatika baghtatan. Jadi kematian itu kadang datang tiba-tiba, baghtah, di waktu yang sama sekali nggak terpikirkan. Bisa kita lihat surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, sesungguhnya ia akan menemuimu. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ia akan menghabarkan kepadamu tentang apa yang kamu perbuat. Kemudian surat Al-A'raf ayat ke-34. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal mereka, sama sekali mereka tidak bisa mengakhirkannya dan tidak bisa juga memajukannya, sama sekali tidak bisa. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menceritakan ada orang naik kendaraan, di sana ada kendaraan juga, berhenti, berhenti semuanya tuh. Ya, habis berhenti, jalan, mati. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang Allah sudah tentukan saatnya. Kok sampai dia berhenti dulu gitu? Karena saatnya belum mati waktu itu, belum saatnya meninggal. Tapi habis itu jalan, meninggal, tabrakan. Subhanallah. Ya, ada juga yang tidak ditentukan mati atau belum ditentukan matinya. Kemudian surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun yang mati melainkan dengan izin Allah. Itu sudah dicatat waktunya. Kemudian di surat Luqman ayat terakhir ya, ayat ke-34, Allah berfirman, wa ma tadri
nafsum madza taksibu ghadah. Suatu jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan suatu jiwa tidak tahu juga di negeri mana dia meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha alim, maha khabir. Nah, taib. Isya jam berapa, maaf? 7 menit lagi? 2 menit lagi. Nah, yang kedua tentang kaidah kematian. Kun ala yakinin tamin bi anna al-mauta la yamna'uhu jahun wala sultan wala husun. Jadilah Anda orang yang yakin dengan keyakinan yang sempurna bahwa kematian itu tidak bisa dihalangi oleh oleh kewibawaan siapapun, oleh sultan, oleh kerajaan, dan oleh benteng. Jadi tidak ada yang sanggup menghalangi kematian. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 78, Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti dikejar oleh yang namanya kematian kalau sudah ditentukan kematiannya. Walaupun kalian berada di balik benteng yang kokoh, benteng yang kuat, yang tidak bisa ditembus. Tapi yang namanya kematian datang, mati. Ini namanya kematian. Jadi yang bisa mematikan dan menghidupkan itu Allah. Benteng tidak bisa menjaga kematian orang. Wahada Sulaiman, ini Nabi Sulaiman, Malikud Dunya, min masyrikiha ila maghribiha. Nabi Sulaiman ini raja dunia dari timur dan barat. Wa kana nabiyan, beliau pun nabi. Wa ma'azalik qadallahu alaihi al-maut. Tetapi dengan demikian tetap Allah Subhanahu wa taala menentukan kematiannya. Walaupun demikian. Ya. Nah, sudah azan ya. Nah, insyaallah ba'da azan kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Kenapa? Ya. Oh belum. Beliau diangkat ya ke atas langit. Ya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Kaidah yang ketiga, nasihat kematian. Summa tadzakkar anna lil mauti sakarat. Kata Syekh, kemudian ingatlah bahwa yang namanya kematian itu ada sakaratul mautnya. Ada sekaratnya. Kalau bahasa kitanya sekarat. Ini sakaratul maut namanya. Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Dan semua kita akan merasakan itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya di surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu menghindar darinya. Jadi yang namanya sakratul maut itu ada pada kematian. Dan Allah bilang pasti datang. Dan Allah bilang kalian menghindar dari itu. Mau lari dari itu, tapi nggak bisa. Karena pasti kita akan menuju satu muara yang namanya kematian itu. Makanya tidak bisa kita menghindar. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian masing-masing. Dengan apa? Dengan bertobat, kembali pada Allah, mengisi waktu dan hidup kita dengan amal soleh, supaya tidak menyesal, ngaji, memperbaiki diri, baca Quran, thalabul ilmi, dan amalan yang paling besar itu thalabul ilmi yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan paling dekat ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah masukkan jalannya, Allah mudahkan jalannya ke surga. Subhanallah. Dan di surga tadi saya baca sebuah keterangan, saya baca sebuah hadis ketika anak tadi siang menyampaikan di kelas Robbani, hadis tentang orang yang disiapkan sama Allah rumah. Masya Allah. Ada orang disiapkan sama Allah rumah lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasul, ana za'im, kata Rasul, aku menjamin. Kalau yang bilang yang menjaminnya Rasul, Masya Allah. Kata Rasul, ana jamin, aku menjamin. Menjamin dengan rumah di pinggir surga. Bagi siapa? Kata Rasul, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Subhanallah. Kalau kita akhi berdebat sama orang dan orang itu tidak mau kalah, tidak mau cari kebenaran, tinggalkan. Walaupun kita benar, kita tinggalkan saja sudah. Allah jamin dengan apa? Rumah di mana? Di surga. Fi rabadil jannah, kata Rasulullah SAW. Ada 3 dia di sini. Rasul bilang lagi, dan ana jamin, kata Rasul, bi baitin fi wasatil jannah, dengan rumah di tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan bohong. Lihat. Jadi orang yang tidak berbohong walaupun bercanda. Subhanallah. Jadi orang yang jujur, Allah siapkan apa? Surga di tengah-tengah. Ya, ini dapat rumah. Kita dapat rumah di pinggir sawah aja udah seneng. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, ana jamin, kata Rasul. Jamin dengan rumah yang ada di a'lal jannah. Surga paling tinggi, di atas surga.
Bagi siapa kata Rasul? Bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Jadi akhlak yang baik ini Masya Allah penting sekali. Akhlak yang baik itu yang bagaimana? Akhlak yang baik itu yang nyontoh ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana akhlak yang baik? Di antara Rasul itu tidak fahish, tidak mutafahish. Rasul itu tidak berkata keji, enggak berbuat keji, dan enggak melakukan kekejian yang dibuat-buat. Nah, di antara akhlak yang baik tadi yang disebutkan. Ini subhanallah. Jadi yang ketiga ini, kita harus ingat bahwa yang namanya kematian itu ada apa? Sakratnya. Dalilnya surat apa? Surat Qaf ayat 19. Wa hadza rasuluna sallallahu alaihi wasallam ahabbu khalqillahi ila Allah. Inilah Rasulullah SAW, manusia yang paling dicinta oleh Allah. Alladzi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Taqulu anhu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah menceritakan tentang beliau. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwah aw ulbah. Sesungguhnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada raqwah atau ulbah, semacam bejana. Ya, bejana yang berisi air, fiha ma, kata Aisyah. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'i fayamsahu bihi ma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di dalam bejana tersebut yang ada air tersebut, kemudian mengusapkan ke wajahnya dengan kedua tangannya, bihima. Wajahnya. Dan Rasul berkata, la ilaha illallah, kata Rasul, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian ada sekaratnya, kata Rasul SAW. Rasul SAW, kalau ada orang yang berhak untuk tidak mendapatkan sakaratul maut, Rasul kita SAW. Orang yang paling dicinta sama Allah. Tapi Rasul pun merasakan yang namanya sakaratul maut, sampai Rasul SAW memasukkan tangannya di air dan mengusapkan wajahnya dengan air tersebut. Ini saking beratnya sakaratul maut ini. Kemudian summa nasaba yadahu faja'ala yakul fir rafiqil a'la. Kemudian Rasul menasobkan tangannya, ya. Jadi menganukan tangannya, begini tangannya. Ya. Jadi tangannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokohkan. Kemudian dia mengatakan fir rafiqil a'la, kata Rasulullah SAW, bersama dengan kawan yang tertinggi. Ya. Bersama dengan kawan yang tertinggi. Hatta qubida wa malat yadahu. Sampai Rasul meninggal dan tangannya, kalau bahasa kitanya itu ngamplek gitu. Ya. Tangannya itu tidak bisa diangkat lagi. Nah, kemudian wahadha sahabiyun jalil fi sakaratul maut, dan ini sahabat yang mulia di sakaratul maut, dalam sakaratul maut. Dia mensifati kondisinya ketika ditanya tentang sakaratul maut. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia menjawab, ajidu ka'anna samawati atba'at 'alal ardi wa ana bainahuma. Saya merasakan seakan-akan langit yang di atas itu menimpa bumi, sedangkan aku berada di antara langit dan bumi itu. Wa ka'anna nafsi yakhruju min thaqbi ibratin. Seakan-akan diriku itu keluar dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin, dan seakan-akan ranting duri yajurru min hamati ila qadami. Yajurru itu ditarik dari kepala sampai ke kaki. Itu saking sakitnya. Itu namanya sakaratul maut, wal iyadzubillah. Ikhwah yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan ya, pembahasan dan pembacaan dari kitab Al-Bayan ini sampai keempat ya. Ini tentang kaidah-kaidah kematian yang insyaallah taala kita akan bahas
dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala pahala, dan semoga kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Dan cukup sampai sini pertemuan kita di hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.